Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, dari sini kita akan mengetahui bagaimana caranya Islam itu masuk ke bumi Nusantara. Langsung ke bagian berikutnya, yaitu antara lain, ada terdapat teori masuknya ke Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori Arabia, teori Gujarat, dan teori Persia. Masing-masing dari teori ini memiliki pendapat atau pernyataan masing-masing mengenai masuknya Islam di Nusantara. Yang teori Arabia mengemukakan bahwasanya Islam masuk ke Nusantara abad ke-7 yang dibawa oleh pedagang Arab. Sedangkan yang Gujarat ini, menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 oleh pedagang dari Gujarat. Sedangkan teori Persia mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 diperkuat dengan bukti-bukti yang ada. Nah, biasanya teori-teori ini memiliki bukti antara lain peninggalan ataupun seperti prasasti yang telah ditinggalkan oleh pedagang-pedagang atau penyebar agama Islam pada masa lampau. Nah, selanjutnya kita akan membahas sebuah sistem kepercayaan masyarakat di Indonesia atau di Nusantara sebelum masuknya Islam, antara lain bahwasanya Indonesia atau Nusantara pada dahulu itu agamanya adalah Hindu dan Buddha, telah berkembang luas di Nusantara, dan masyarakat Nusantara tersebut juga masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme yang waktu itu masih menjadi sistem kepercayaan yang sangat mutlak pada masa waktu itu. Dan dari sini kita ketahui bahwasanya sistem kepercayaan animisme dan dinamisme ini memiliki perbedaan masing-masing. Jika animisme itu merupakan kepercayaan tentang adanya roh ataupun jiwa terhadap benda-benda, tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Nah, beranggapan bahwasanya semua roh yang ada itu terdapat roh yang paling berkuasa atau dewa yang lebih kuat dari manusia. Nah, dari sini biasanya masih terdapat kepercayaan animisme yang masih bertahan, biasanya digunakan oleh suku-suku yang ada yang atau masih bertahan hingga saat ini. Contohnya di situ suku Buru di Maluku maupun suku Toraja di Sulawesi. Nah, sedangkan dinamisme itu merupakan kepercayaan terhadap benda yang mempunyai kekuatan seperti gunung, bebatuan, ataupun sebagainya. Jadi, perbedaannya, jika animisme adalah percaya dengan kekuatan roh, terhadap benda-benda atau tumbuhan. Kalau dinamisme, ini kepercayaan terhadap benda memiliki kekuatan, jadi bukan roh, tapi kekuatan seperti itu. Nah, yang masih menggunakan sistem kepercayaan ini di Nusantara adalah suku Lore di Sulawesi Tenggara dan suku Jawa di Pulau Jawa. Seperti itu. Nah, di selanjutnya kita akan mengetahui bahwasanya di tanah Jawa itu memiliki sebuah kepercayaan kuno, namanya adalah Kapitayan. Nah, kepercayaan ini adalah mempercayai bahwasanya Maha Kuasa itu bersifat tan kinoyongopo ataupun tidak bisa digambarkan keadaannya. Dan juga Bawono Agung, Bawono Alit atau pencipta jagat besar maupun jagat kecil dan memiliki sifat welas asih. Sedangkan cara pemujaannya ini dilambangkan dengan tempat yang suwung atau kosong. Karena apa? Diyakini tempat yang suwung itu pasti ada yang maha kuasa. Nah, seperti itu kepercayaan dari Kapitayan yang ada di Pulau Jawa. Seperti itu. Sedangkan lagi terdapat bahwasanya cara penyebaran Islam di Nusantara itu ada contohnya dalam perdagangan. Bahwasanya Islam masuk pada ke Nusantara itu sendiri itu melewati perdagangan yang mendarat di pulau-pulau yang menjadi sektor untuk perdagangan, perlintasan perdagangan. Di sini biasanya melalui cara perdagangan ini menguntungkan kedua belah pihak yang mana menimbulkan jalinan antara masyarakat Indonesia dan pedagang. Biasanya ini pedagang Arab ke Indonesia mampir ya. Selain untuk menjual ataupun membeli ataupun pedagang, itu mereka juga menyebarkan ajaran Islam melalui
pedagang-pedagang yang ada di sana. Nah, selanjutnya, apalagi caranya tentang sosial. Di sosial ini, yang pertama adalah melalui pernikahan, yaitu antara pedagang dengan saudagar atau wanita pribumi. Biasanya ada pedagang yang menetap di Indonesia, lalu bagaimana caranya untuk Islam menyebar di Indonesia? Salah satunya adalah melalui pernikahan atau menikahi wanita pribumi, sehingga nanti menghasilkan keturunan-keturunan yang banyak dan akhirnya beragama Islam dan bisa menyebarkan Islam secara pelan-pelan seperti itu. Yang B adalah melalui kesenian. Kesenian ini bisa dari bangunan, pahat, ataupun musik, tari, dan seni sastra. Biasanya jika kita ketemui itu seperti bangunan, seperti Masjid Kuno Demak, ataupun Sendang Dhuwur Agung Kasapuhan di Cirebon, Masjid Agung, dan lain-lain. Biasanya ini mengakulturasi budaya antara budaya setempat dengan budaya ajaran Islam. Seperti itu agar diterima dan tidak merubah budaya yang ada. Nah, kemudian ada lagi penyebarannya itu melalui pendidikan. Biasanya saudagar-saudagar atau pedagang yang berdagang di Nusantara itu selain mereka berdagang, mereka juga menetap dan juga menyebarkan ajarannya melalui pendidikan dengan cara mendirikan pondok pesantren. Pada umumnya pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru ataupun agama kiai-kiai. Setelah mereka belajar ilmu agama, mereka juga akan menyebar ke daerah mereka masing-masing, ataupun misal di desa ataupun di luar kota pada masa itu. Jadi seperti itu cara penyebaran Islam atau masuknya Islam di Nusantara. Oke, sekian. Terima kasih atas eh, menyimak materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.